Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bor bersama Dialah Channel. Kali ini kita tidak di lapangan Bor, kita di rumah saja. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemirsa tentang sumur bor. Pertanyaan ini sering diajukan di ruang komentar, dan saya sudah berkali-kali menjawab pertanyaan tersebut. Cuma masih banyak yang menanyakan hal-hal tersebut dan tidak membaca komentar-komentar sebelumnya. Jadi begini Bor, untuk video-video berikut saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada Dialah Channel, dan kita akan menjawab secara rinci. Saya berharap jawaban tersebut bisa membantu pemirsa atau subscriber dari Dialah Channel untuk membuat sumur bor sendiri. Begitu Bor, tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana agar pemirsa itu bisa membuat sumur bor sendiri tanpa tergantung kepada tukang. Oke Bor, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang paling sering diajukan, pertanyaan klasik. Karena di dalam video saya, biasanya saya ngebor itu tanahnya kelihatannya sangat-sangat lunak, sangat-sangat gembur, dan begitu mudah untuk memasukkan pipa. Sebenarnya begini Bor, untuk di tempat saya, tanah itu sebagian sangat-sangat gembur, sangat-sangat lembut. Tapi banyak daerah-daerah tertentu yang mengandung batu atau tanah liat. Jadi saya lebih banyak mendokumentasikan video-video yang saya membuat sumur bor di daerah tanahnya gembur. Karena biasanya kalau untuk daerah tanah liat atau batu, durasinya itu sangat panjang. Dan kalau saya mendokumentasikan pekerjaan yang sulit-sulit, kemungkinan niat orang untuk mencoba itu tidak ada. Jadi sebenarnya saya memotivasi agar orang itu mencoba untuk melakukan pembuatan sumur bor. Jadi pemirsa sering bertanya, bagaimana kalau pengeboran ketemu batu? Untuk pengeboran yang tidak dalam, yang 20 meteran, belasan meteran, memang rata-rata pasti ada ketemu batu. Tapi untuk daerah saya, batu itu tidak terlalu besar Bor. Jadi batunya kecil-kecil, dan jenis batu yang kebanyakan di tempat saya itu jenisnya tidak keras. Kalau dia terkena air kemudian kena tusukan pipa, masih mau pecah. Jika tidak mau pecah karena diameternya yang kecil, biasanya batu itu menggelinding ke samping. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah bisa melewati batu? Rata-rata bisa Bor. Yang sulit, sangat sulit kadang-kadang itu ketemu kayu yang keras Bor. Itu sulit dilewati. Tapi kalau batu di daerah saya rata-rata bisa dilewati. Kemudian bagaimana untuk daerah yang batunya itu bebatuan cadas dan sebagainya? Di tempat saya ada bebatuan cadas Bor, tapi tidak tebal. Jadi tipis, dan cadasnya itu tidak terlalu padat Bor. Jadi ada rekahan-rekahan atau sela-sela di antara batu yang bisa
memungkinkan untuk kita memecah batu tersebut. Tapi kalau kita ketemu batu yang sangat besar, kemudian batu itu padat, hanya dengan menggunakan pipa PVC atau pralon, itu tidak mungkin untuk kita menembusnya bor. Jadi harus jelas bor. Jika saya mengatakan bisa menembus batu, itu batunya bukanlah jenis batu-batuan keras. Karena banyak jenis-jenis batu bor, tingkat kekerasannya juga beragam. Kalau Anda penggemar batu akik itu pasti tahu bor, tingkat kekerasan batu itu bermacam-macam. Nah, seperti itu bor. Jadi banyak batu yang masih bisa dipecahkan dengan air dan dengan pipa PVC. Kemudian jika kita tidak bisa menembus batu, kita terpaksa pindah. Pindahnya kalau kita ketemu batu tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa pindah dekat-dekat, di samping digeser 3 meter dari lubang utama, itu bisa. Jadi tidak masalah ketemu batu, kita pindah. Tapi rata-rata kalau untuk batu di daerah saya itu tidak terlalu keras, jadi masih bisa ditembus bor. Jadi tidak ada rekayasa. Soalnya kalau saya ngebor dan membuat video, jika ketemu batu atau kayu dan saya tidak bisa menembusnya, itu saya buat videonya tidak bisa ditembus bor. Kemudian ada beberapa pemirsa yang bertanya bagaimana jika ketemu lapisan pasir. Untuk lapisan pasir sendiri itu bermacam-macam. Ada yang lapisan pasir dari atas atau lapisan atas, ada lapisan pasir yang setelah tanah. Jadi kita ngebor beberapa meter baru ketemu pasir. Kemungkinan yang sering ditanyakan itu adalah bagaimana kalau daerah pasir, berarti dari atas itu pasir. Begini bor, untuk daerah pasir atau tidak jauh dari pantai biasa, saya beberapa kali membuat sumur bor dengan cara yang biasa di video, dan tidak masalah bor, tidak masalah. Cuma kadang-kadang kalau air terputus dan saat kita melakukan penyambungan, pasir-pasir itu masuk ke dalam pipa dan melakukan penyumbatan, itu masalahnya. Tapi tidak terlalu menyebabkan kesulitan. Artinya untuk daerah-daerah pasir itu masih bisa melakukan metode penyemburan seperti yang ada di dalam video. Cuma untuk daerah pasir kita nyambungnya itu harus cepat, tidak boleh lambat. Cuma itu aja tipnya bor kalau untuk daerah pasir. Kemudian untuk kedalaman sumur bor yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya tidak ada ukuran untuk kedalaman sumur bor. Bahkan saya sendiri tidak tahu harus berapa kedalaman sumur bor. Untuk di tempat saya sendiri yang umum, kedalaman sumur bor itu 20 meteran. Yang paling dangkal itu ada 4 meter bor. 4 meter, 5 meter itu ada. Dan airnya bagus dan tidak putus sampai sekarang. Yang paling dalam, kalau yang pernah saya kerjakan dengan metode tersebut, saya itu menggunakan 15 batang pipa, tapi dipotong-potong. Jadi sekitar 50 sampai 60 meteran. Itu sumur terdalam yang pernah saya kerjakan menggunakan metode pipa tanpa mata. Dan saya mengerjakannya itu selama 3 hari. Karena ketemu batu dan saya tidak pindah. Setengah harian saya menembus batu itu bor.
Dan tipnya Bor, kalau ketemu batu kita menggunakan pipa PVC, jangan terlalu kuat menghentakkan pipa ke batu. Harus pelan-pelan dan sabar. Pelan-pelan kita mengandalkan semburan air. Jika nanti di ujung pipa terasa ada rekahan batu, barulah kita mulai menekan di arah rekahan tersebut. Jadi pipa itu Bor kita putar-putar, nanti biasanya akan terasa rekahan-rekahan batu itu terasa nyangkut ujung pipa itu. Jadi perlu sedikit insting, perlu sedikit diraba-raba menggunakan perasaan, seolah-olah kita bisa melihat Bor. Begitu Bor penjelasannya bagaimana kalau kita ketemu batu. Jadi kalau logikanya pipa PVC itu kita hentak sekuat tenaga menggunakan semburan air dan dihentak, ketemu batu, pasti pipanya pecah. Karena kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang keras Bor. Harus pelan-pelan, jika sudah ada retakan baru boleh keras. Jadi metodenya itu slow Bor, airnya yang utama. Saya sering mendapatkan ya bermacam komentar, katanya ini rekayasa dan macam-macam. Buat apa direkayasa Bor? Saya kerja itu kan di lapangan. Kerja di lapangan ya untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk action. Kalau akhirnya itu saya videokan, sebenarnya ada saran dari teman, sebaiknya divideokan agar orang itu bisa mengambil hikmah dari pekerjaan tersebut dan bisa menirunya Bor, karena akan bermanfaat. Jadi saya upload awalnya 2 video dan langsung rupanya sambutannya bagus Bor. Kemudian saya lanjutkan dengan video-video yang lain. Itu awalnya Bor. Jadi tidak ada unsur ingin merekayasa dan sebagainya. Jadi kalau masih ada yang berpikiran bahwa pembuatan sumur bor dari Dialah Channel itu rekayasa, ya sebaiknya Anda merubah pola pikir Anda. Dan Anda mulailah berpikir secara cerdas, mengamati video-video tersebut, dan belajarlah untuk menerima sesuatu yang baru. Karena sesungguhnya sesuatu yang baru itu mungkin akan bermanfaat bagi kita. Lupakan kecurigaan Bor, dan tetap semangat. Jangan lupa dukung Dialah Channel, klik like and subscribe Bor. Semoga dukungan Anda bisa menambah semangat dan motivasi kami untuk membuat video-video selanjutnya. Oke Bor, mungkin sudah terlalu panjang durasi video yang saya buat. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.